Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sehat Drupa. Ya, malam ini kita ketemu lagi untuk alhamdulillah bisa collab nanti dengan salah satu mentor kita, Dr. Ridwan Syah ya. Sambil kita menunggu beliau aktif di IG-nya. Sambil mengingatkan bahwa hari ini kita akan collab dengan salah satu mentor di Dopa dengan judul apa kalau beliau e-course-nya di Doba tentang klinik BPJS ya, sukses mendirikan klinik BPJS. Ini beliau udah join. Oke, ya langsung aja udah tergabung, masih nunggu kayaknya. Ya, hari ini kita untuk temanya adalah ya selamat malam Dr. Tansyah. Ya, selamat malam dok. Ya, sehat Sehat Dok. dok. Ya, Alhamdulillah. nah, ini pakai jas di rumah atau di mana ini? Di rumah. Oh, iya. Nah, Di rumah. menghayati tema ya Dok ya. Iya. Oke, ya malam ini ya kita untuk pembahasan ya biar agak keren ya dok ya ada judulnya dok. Peluang bisnis Iya, iya. klinik BPJS di era industri 4.0 ya dok. Ya nanti akan kita ya ada sedikit-sedikit lah pertanyaan tentang apa teknologi lah biar sesuai sama judulnya dok. Ini udah ada beberapa yang tergabung juga. Mungkin kalau saya bacakan nanti cuma habis untuk bacakan. Intinya terima kasih untuk Jatuh yang sudah bergabung. Nanti silakan join. Ada pertanyaan silakan chat di kolom Q&A. Kalaupun belum sempat mikiran pertanyaan, ini saya sudah menyiapkan pertanyaan sampai 1 jam nih mungkin ya dok. Oke. Ya, Uh, ya, sebelum kita mulai mungkin boleh Dokter Ridwansyah memperkenalkan diri secara singkat ke Jawa Coba biar ada gambaran barangkali ada yang belum mengikuti e-course-nya Dr. Irwansyah biar lebih mengenal lagi. Silakan dok. ya, baik. Terima kasih Dokter Odi atas kesempatannya. Perkenalkan Bapak Ibu sekalian, para hadirin yang sudah atau sedang berkesempatan untuk menonton atau menyaksikan ya IG Live ini. Perkenalkan saya Dokter Ridwan. Saya alumni Fakultas Kedokteran UII dari Yogyakarta, Dok. Nah, dan Oh ya, ya ya, tetangga dok. iya Saya UMY dok tetangga. dulu. Tuh. Ya, jadi saya dari UII. Saat ini saya berdomisili di Bandung Barat dan alhamdulillah mengelola sebuah klinik Pratama BPJS, di mana pengalaman saya mengelola klinik ini alhamdulillah yang tadinya minus, banyak masalah, banyak problem, dan alhamdulillah bisa menjadi trennya positif, kurang dari waktu 2 tahun. Memang kegiatan saya sehari-hari selain praktek di klinik juga sambil kuliah saya ambil S3 ilmu biomedik di Fakultas Kedokteran Unpad. Selain itu juga saya menjadi associate trainer juga dan mengelola sebuah perusahaan, di mana salah satunya bergerak juga di bidang manajemen klinik. Jadi manajemen klinik baik itu pemasaran, SDM dan tata kelola keuangan, baik itu sistemnya juga yang namanya clinic care. Nah, itu kalau ininya khusus arahnya ke klinik ya. Kemudian juga ada operator sunat Indonesia yang dibawahi oleh MSS, yaitu bagi teman-teman tenaga kesehatan yang mau pelatihan sunat, yang mau tahu tentang bisnis perhitanan sunat, itu juga bisa gabung di operator sunat Indonesia. Mungkin itu kegiatan saya. Koneksi saya sudah double ya. Pakai WiFi sama Oh iya. internet. Ya, kalau yang klinik share itu lebih ke arah klinik ya untuk manajemen klinik ya. Kalau mau Betul. ada yang mau ngundang, misal ada klinik baru dibangun, langsung undang tim klinik care untuk mulai dari nol gitu ya dok ya. Boleh, Termasuk untuk boleh, seperti betul. itu.
Oke, Betul, kalau yang termasuk operator seperti itu. sunat, kalau operator sunat Indonesia, kalau misal tempat layanan pengen ngadain layanan tambahan seperti hitan, bisa manggil gitu ya dok? Atau kalau Betul, mau ngadakan acara ya dok ya? ya betul. Kerjasama Oke. ya. Heeh. Mm-mm. Nah itu kan saling melengkapi ya dok dengan yang ada di Dopa. Jadi ya Dopa masih pembuka saja, nanti mungkin yang lain-lain lebih spesifik bisa mengundang langsung ya. Seperti halnya Ya, dulu saya mengundang trainer untuk vaksin dari yang awalnya nol ya saya undang untuk mengisi di klinik. Jadi itu lebih lebih komprehensif akhirnya ya. Jadi saling melengkapi, nggak bisa hanya ikut satu course saja ya dok ya. betul, betul. Oke. Nah, ya kalau yang klinik BPJS-nya apa dok namanya dok? Klinik Bunda Mulia. Klinik Bunda Mulia. Klinik Ya. Bunda Mulia udah dari tahun berapa dok? Sebetulnya gini ceritanya, kalau Hmm. klinik Bunda Mulia itu awal sudah hampir udah 6 tahun ya, kurang lebih ya 6 tahun. Hmm. Itu mau bangkrut dok, Hmm. mau bangkrut, minus terus. Jadi saya masuk Itu udah itu klinik BPJS belum? itu sudah belum pas pas awal itu belum, belum. Oh belum klinik BPJS. Jadi pas Awalnya saya milih. masuk itu belum, ya. Jadi Oh. sempat klinik BPJS, terus Hmm. putus kerjasamanya. Oh. Hmm. Heeh. Udah putus kerjasamanya nggak perpanjang karena memang kliniknya itu mau dibilang ada dokter juga nggak ada SIP-nya, wah Hmm. agak ini deh perlu harus dibenahi. Nah Ya. begitu saya masuk tuh sebagai dokter biasa dokter umum karena waktu itu saya Hmm. sekolah kan di sini ya Hmm. kisahnya. Nah, terus saya masuk, wah kok kayak gini gitu. Intinya banyak yang tidak ideal lah ya, Hmm. tidak ideal baik itu dari pasien juga nol, Hmm. sehari itu nol, sebulan tuh 28 pasien tuh sebulan, belum itu belum Hmm. belum BPJS. Nah, saya Hmm. masuk, kemudian saya juga ikut rapat waktu itu ya kalau mau rame klinik zaman sekarang tuh BPJS-in dulu, saya bilang kayak gitu. Itu waktu waktu itu belum belum saya yang ngelola, Dok. Jadi masih pemilik yang lama. Nah, kemudian singkat cerita beberapa bulan itu saya tahu bahwa itu minus terus puluhan juta ya, saya nggak bisa sebut mungkin nominalnya puluhan Hmm. juta. Kemudian padahal SDM juga nggak terlalu banyak, pasien juga jarang, dan saya pun mau mau coba berkontribusi juga karena saya di situ hanya dokter praktek kan. Hmm. Hmm. Akhirnya dijual, Dok. Dijual, wah, dijual langsung walaupun karena kondisinya minus, itu dijualnya Hmm. agak sedikit miring ya, Dok. Nah, Hmm. waktu itu akhirnya saya sama keluarga rembukan. Akhirnya Hmm. dibeli, Dok. Dibeli, dari Oh. situ dirubahlah besar-besaran Hmm. ininya apa namanya manajemennya. Manajemennya dirubah, pegawai-pegawai lama perlahan satu persatu kita inikan lah, kita ganti gitu dengan yang baru, dengan mindset yang baru. Nah itu singkat ceritanya, jadi saya ke total sudah 2 sampai 3, mau 3 tahun ya dok kalau sekarang saya ngelola itu Hmm. Oh gitu. gitu. Ya Itu ya ya. ceritanya. Hmm. 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 Nah, dari situ baru di BPJS-in, terus Hmm. kita, pokoknya ini BPJS dulu kita ininya, bangun dari pondasinya tuh dari BPJS. Karena Hmm. saingannya susah banget dok di sini tuh, jujur kalau Hmm. nggak di BPJS. Malah malah justru untungnya dari situ. Oh gitu. Justru kalau misal BPJS nggak ada pasien malah seneng ya dok ya? Iya bener. Iya. Ya oke. Berarti di take over di sekitar tahun 2019 ya dok? 2019-an Betul, berarti. betul. Oke. 2019. Ya. Itu kalau dokter Ridwansyah MKes-nya habis ngambil MKes terus baru mulai praktek di situ atau gimana dulu untuk Jadi magister kesehatan? saya magister kesehatannya di Unpad juga dok. Jadi di Bandung juga gitu. Oh, Sambil ngelola klinik ya. oh jadi sekolah sambil ngelola klinik waktu itu ya? Iya betul. Sampai sekarang Oh, juga masih gitu. oh ya.
Berarti ini sekarang pemiliknya dari keluarga Dokter Ridwan Syah ya. Iya, betul, Itu betul. waktu itu jualnya segedung-gedungnya atau hanya apa, Dok? Segedung-gedungnya sama isinya. Nah, beberapa bulan Wow. kemudian perizinannya habis. Jadi perizinan habis dari awal lagi. Waduh, Dari ya. saya nggak tahu ya Iya. kemarin tuh kenapa kok bisa lolos ya perizinannya yang klinik saya tuh. Jadi pas Hmm. mau perpanjangan izin banyak banget yang nggak sesuai dok. Akhirnya dari nol Hmm. lagi. Nah, kebetulan Hmm. yang pas perizinan ini saya masih pakai sistem yang lama, belum OSS Oh ya gitu. gitu. Heeh. Hmm. Jadi masih bisa ini ya, istilahnya manual ya, visitasinya Hmm. Hmm. dari Hmm. Dinkes dan berkas-berkas lainnya. Itu kalau untuk kapitasinya sendiri sekarang berapa orang, Dok? Berapa kapitasinya berapa, Dok? Di Sekarang klinik. 5.060. Wow. Ya dulu dari awal 5.060. kalau awal dapatnya berapa, Dok? Berapa Awal kapitasi? itu pas awal itu dulu pas saya masuk kan nol. Terus Hmm. ganti manajemen tuh 300. Mulai dari Dikasih manajemen saya 300. itu Oke. startnya 300. Oke. Start 300, terus saya itu baru nemu formulanya, Dok. Itu 3 bulan. Iya, sebentar. Tahun 2021 itu baru nemu formula yang bener-bener ini dan akhirnya Hmm. genjot banget. Saya lupa Hmm. 2020 akhir apa 2021 awal. Intinya baru genjot banget tuh di situ yang bisa dalam 3 bulan itu jadi 3.000 dok Oh, luar biasa. Saya tuh dalam ada 3 bulan. pengalaman teman itu. Hah? Jadi kalau putus BPJS karena kesulitan mencari ya itu udah kapitasinya. Jadi kan Kapitasi ya. nggak diperkenankan untuk anu kan apa menggerakkan massa ya istilahnya ya tidak Iya diperkenankan kan. betul, nggak Istilahnya boleh. bikin acara nah itu terus yang dulu dilakukan Dokter Ridwan siapa agar mulai dari 300 bisa jadi 3.000 itu dulu Dok. Nah, iya, jadi menarik nih. Hmm. Sebetulnya ada di ini ya di e-course-nya ya. Cuman Oh, saya coba ini oke oke sampaikan sedikit di secara umum lah oke ya. oke. Lebih detailnya ada di e-course-nya. Cuman ya waktu saya kelola itu awalnya saya memang nggak terlalu fokus ke BPJS itu Hmm. kekeliruannya ya. Di Hmm. awal kita pengennya rakus gitu dok. Semua Hmm. pokoknya pasien umum BPJS Hmm. kita tarikin. Nah, ternyata marketingnya bingung nggak bisa narik dua-duanya. Ya udah deh kita akhirnya setelah studi survei nggak Hmm. studi kelayakan yang benar-benar hitam di atas putih. Survei ternyata itu menjanjikan klinik BPJS. Ya udah kita tentukan klinik BPJS. Akhirnya tenaga marketing saya yang jalan dan ini bonusnya dok ke tenaga marketing yang gede dok. Jadi dari kita Hmm. ngasih bonus tiap pemindahan nanti kita kasih bonus per kepala itu kita kasih Hmm. berapa puluh ribu gitu buat ini buat marketing. Nah Hmm. tapi nggak boleh saya udah wanti-wanti ada aturannya kalau kalau mau mindahin nggak boleh maksa nggak Hmm. boleh tanpa sepengetahuan pasien atau peserta saya bilang kayak gitu. Terus ternyata strategi yang efektif tuh ngikut ke perkumpulan warga. Kita nggak mobilisasi massa, tapi ada call to Hmm. actionnya dok. Hmm. Habis pertemuan kita sosialisasi klinik. Jadi Hmm. setelah dianalisa itu klinik kita tuh udah 6 tahun di situ dari dengan yang lama ya anggapannya dengan yang Hmm. lama ternyata banyak orang yang nggak tahu di situ tuh ada klinik saya nggak tahu ada ini apa ya yang menyelimuti Hmm. apa klinik kita gitu tapi intinya banyak orang yang nggak tahu kalau di situ ada klinik makanya kita niatnya sosialisasi tapi Hmm. sosialisasinya kita ada call to actionnya di akhir Hmm. kita kasih semacam isi mereka yang pengen buka bukan buka pengen pindah Ya. BPJS-nya ke klinik Bunda Mulia. Hmm. Sosialisasinya kan pasti layanan yang udah kita bagusin dulu ya dok ya. Nggak mungkin Hmm. kita Hmm. buka cuman 4 jam Hmm. padahal klinik kompetitor ya itu juga 4 jam 4 jam gitu. Nggak mungkin Hmm. kita akhirnya buka dulu nombok dulu dok di awal nombok Hmm. dulu. Kita beraniin aja yuk kita bikin Senin sampai Minggu buka kemudian 12 jam jadinya nah dari situ kelebihannya udah banyak nih positioningnya udah Hmm. lumayan udah cukup apa bagus gitu ya
baru kita berani jual keluar. Terus dokter giginya kita unlimited, ada terus dari Senin sampai Sabtu pagi sore itu ada terus gitu. Jadi itu kelebihan-kelebihan kita dibanding kompetitor baru kita jual gitu. Jualnya ini ya dalam bentuk sosialisasi edukasi dok gitu. Jadi ketika mereka yang mau pindah baru deh kita follow up sama marketingnya dibantu. Jadi gitu. Ya gambarnya seperti pura-pura survei ya dok ya. Iya. Karena kok enak dok kalau ke perkumpulan tuh sekali ciduk tuh wah bisa puluhan, makanya bisa cepet gitu. Tapi kan kadang dari BPJS sendiri juga ada yang istilahnya kayak mengalokasikan lebih, misal karena dari suatu klinik program lainnya juga dijalankan, misal Prolani sama diabetes itu ya. Itu juga ada seperti itu. Betul. Kalau di sana. Ada. Nah itu kalau di daerah dokter, saya nggak tahu ya, kalau Jogja itu per kapita itu cuma ada sekitar 9 ribuan kemarin dari temen itu, ada yang juga punya klinik Pratama rawat inap di sini. Nah nggak tahu kalau di daerah dokter bisa sampai berapa itu dok? Semoga, nah kita tuh target 2023-nya itu dok. Target 2023 Go to Ceban programnya kemarin kita udah briefing ke marketing, ke semua karyawan. Ayo Go to Ceban nih gitu. Ininya ya program program bercandanya, tapi betul kita pengen nyampe 10.000 dok. Karena kita terbilangnya baru gitu ininya kliniknya, sedangkan yang jarak 1,5 kilo dari klinik kita aja udah 7.000 gitu-gitu. Jadi kita minder awal-awal gitu. Tapi ternyata sekarang udah 5.000, nggak nyampe 3 tahun. Oke. Itu berani untuk yang klinik gigi sampai berjam-jam karena itu ya ada program non kapitasinya ya. Untung di non kapitasinya kayaknya ya kalau gigi itu. Gigi betul, apa dok. tiruan ya, kayak tiruan apa ya itu ya. Betul ya. Tapi untuk saat ini jujur aja kami mainnya nggak di situ dok. Tetap yang kapitasi aja ya. Iya, tetap dari kapitasi, tapi secara dihitung-hitung itu masih masuk dan karena ada pembagian hitung-hitungan bagi hasil sama dokter giginya juga masih masuk kalau kita beranikan Senin sampai Sabtu gitu. Jadi memang ini ya harus ya hitung-hitungannya harus masuk semua lah. Kadang kalau awal-awal emang bikin buntung juga sih dok di situ. Ya. Ini karena belinya plus bangunannya ya, mungkin kalau tahun ketiga ya nggak mungkin kalau sudah BEP ya dok ya. Belum. Ya kan nggak mungkin kalau kan, BEP ya. belum. Karena bangunannya di sekalian. Untuk marketingnya sendiri ada berapa dok sekarang? Untuk saat ini ada 2 dok. Yang satu itu untuk BPJS, yang satu untuk vaksin meningitis, influenza dan ya dokter Odi juga ini ya kalau nggak salah ya di klinik vaksin juga ya dok. Cuma saya nggak memperpanjang untuk yang meningitis dok. Oh kenapa dok? Ya di Jogja baru susah ini karena pergantian pemimpin kepala KKP-nya terus susah mengajukan KKP-nya lagi. Ya? Terus kan itu harus tiap tahun diupdate kan. Iya, betul. Itu yang agak repot lah. Main yang lain aja saya. udah lama sih main itu, tapi terus akhirnya balik lagi yang biasa aja. Oke. Nah, berarti itu kalau lihat di kompetitor terdekat sekitar berapa kilometer dok sekarang? Kompetitor terdekat yang sama klinik Pratama BPJS itu 1,5 ke timur, 1,5 ke barat. Jadi ada 2 yang nggak jauh ya, cuma deket-deket ya. Deket-deket. Nah, yang jarak 500 meter itu ada klinik tapi non BPJS itu 24 jam dan itu murah. Istilahnya banting harga dok di situ dok. Deket pasar lagi 24 jam. Ya. Nah, ini kan mungkin ada teman-teman juga yang pengen kliniknya dikerja sama BPJS atau praktek dokter umumnya. Itu kira-kira nggak dok, ribet nggak kalau ngurus kerjasama dengan BPJS seperti itu menurut
dokter atau mungkin dari pengalaman teman-teman dokter di luar sana. Baik, Dok. Jadi sebetulnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya sebelum kita memutuskan untuk kerjasama sama BPJS. Itu bisa ribet, bisa sangat mudah. Kalau saya jujur waktu ngerintis ini tuh mudah. Kenapa? Karena di desa ini ada 37.000 warga. Desanya padat penduduk, tapi cuma ada satu klinik BPJS yang ke timur itu, yang satu desa. Tapi ke desa lain itu udah beda kota, Dok. Yang saya bilang 1,5 kilo ke barat itu, nah itu udah beda kota. Saya kan di Bandung Barat, perbatasannya sama Cimahi. Nah mereka sudah Cimahi. Yang desa saya itu 37.000, tapi cuma ada satu klinik BPJS. Makanya waktu kami ngurus ini BPJS itu tidak rumit, tidak ribet, karena BPJS pun menyadari bahwa memang di situ butuh gitu, butuh klinik baru, makanya kita lakukan komunikasi sama BPJS tuh enak tektokannya, sama-sama saling butuh gitu. Nah, syarat-syaratnya mudah sebetulnya waktu itu, berkas-berkasnya ada di websitenya, cuman saya nggak tahu kalau yang sekarang mungkin sudah banyak berubah atau lebih ketat. Nah, atau juga masing-masing kota, wilayah itu punya kebijakan masing-masing ya. Makanya saya sarankan supaya lebih enak, itu datang ke kantor BPJS, menyampaikan aja kira-kira kalau di tempat saya kliniknya di lokasinya di A, mau dibangun BPJS gimana, masih bisa atau enggak gitu. Karena di tempat istri saya itu di Kebumen, Dok, itu katanya udah moratorium, udah nggak boleh buka lagi di kota. Jadi kan sayang, udah nyewa misalkan nih klinik, buat ruko, buat klinik atau praktek pribadi, tapi ternyata nggak bisa di BPJS-in gitu. Dan ternyata ribet ngurusnya dan lain-lain. Nah, padahal itu sebetulnya bukan ribet, tapi salah langkah aja gitu. Jadi sebelum kita nyewa ruko atau misalkan ini menetapkan tempat, ngobrol dulu deh mungkin sama BPJS-nya, kira-kira kalau mau ngebangun di situ masih ada ini peluang nggak gitu. Mungkin gitu sih, Dok. Jadi sebetulnya mudah kalau gitu, sama-sama butuh. Sama, ada visitasi. Oh, sama. Kalau dibandingkan ngurus izin klinik lebih susah mana, Dok? Kenapa? Kalau dibandingkan ngurus izin klinik lebih susah ngurus izin BPJS apa izin klinik? Izin klinik. Izin klinik ya. Izin klinik. Sebetulnya tadi kan gampang kok, Dok. Syarat-syaratnya tuh ada di course ya, nanti bisa dilihat lah. Ada SIP, SIO dan lain-lain. Dan itu cara ngedapetin SIO-nya tuh luar biasa kan, susahnya minta ampun ya. Dapetin SIO tuh surat izin operasional klinik. Tapi kalau yang lainnya sih BPJS tuh selama ada SIO, ada SIP, udah deh gampang kesananya. Cuman ngelampirin NPWP, perjanjian kerjasama, terus surat komitmen dah lah, dan ya yang lain-lain tuh receh lah syaratnya, saya rasa gitu. Selama masih memang ada kapasitasnya masih ada ya, Dok ya. Kalau betul. Nah itu tadi ada 37.000, tapi baru dipegang tempat dokter Indonesia 3.000 sama kompetitor tadi 7.000. Sisanya kemana lo maksudnya? Nah itu dia. Itu dia yang masih makanya kita masih optimis go to Ceban tuh karena itu, Dok, gitu. Selama ini mereka kemana maksudnya? Oh, yang ke puskesmas, Dok. Oh, puskesmas sama klinik seberang. Klinik perbatasan yang Cimahi. Puskesmas tuh jarak dari tempat saya itu 4 kilo. Lewat jalan raya, tronton gede tuh, orang males lah kayaknya kalau ke puskesmas tuh. Terus kalau ke klinik seberang kota lain itu juga lebih jauh. Saya tuh ada kliniknya tuh di tengah-tengah. Kalau di slide saya tuh saya lampirin peta klinik saya, Dok. Dan itu lahan hijaunya sedikit, sisanya genteng rumah semua. Jadi memang padat penduduk. Itu 30.000 dipegang satu puskesmas atau berapa puskesmas? Iya, satu puskesmas, Dok. Ya. 37.000 tuh satu desa ya, Dok. Puskesmas tuh kan
puskesmasnya Cimareme itu saya lupa ngebawahin berapa desa. Hmm, Eh, jadi satu puskesmas juga kewalahan itu sebetulnya. ya iya itu terlalu overload kalau itu. Ya, jadi Hmm. sebenarnya masih banyak prospek kalau di tempat dokter itu ya. Betul. Ah, nah, kalau pengajuan klaim sendiri dok, sering nggak bermasalah dok dengan BPJS, misal susah diklaim lah atau apa, atau mungkin punya strategi apa mungkin dokter? Alhamdulillah kalau klaim tuh mudah dok. Cuman Hmm, memang ininya kita harus banyak-banyak sabar ya. hmm, eh Klaimnya sih nggak ngaret, itu nggak. Jadi kalau misalkan gimana ya, yang klaim non kapitasi ya dok ya. Kalau kapitasi lancar, setiap tanggal 15 itu pasti cair. Paling lambat hmm, pernah terlambat itu kalau nggak salah 2 hari, itu pun kepotong Sabtu Minggu gitu. Jadi nggak masalah. hmm, Cuman kalau yang non kapitasi ini walaupun lancar, tapi kekurangannya ya ini aja ya, apa bukannya hmm, menjelek-jelekan enggak, tapi hmm, memang kita harus sabar dan harus legowo hmm, gitu. hmm, Bahwa bahwa klaim yang kita ajukan itu kan ada surat-surat yang harus di atas materai ya. Kalau nggak salah hmm, beberapa ya, materai itu wajib, kwitansi aja harus dimatrein gitu kan. hmm, Nah, ketika kita sudah mengajukan, ternyata berkasnya tuh hilang. Jadi kita udah ngajuin berkasnya diminta lagi. Katanya kemarin hmm, ketelingsut. Nah, kayak gitu kan sebetulnya bukan salah kita. Kalau kita mau ya, egois, kita hmm, pengen apa namanya arogan sih ya hmm, nggak mau tahu. Yang penting kemarin sudah hmm, ngumpulin. Nah, tapi kan nggak hmm, gitu cara mainnya. hmm, Jadi ya itu hmm, aja dok. Suka hmm. kemarin kan udah kita kasih, tapi kok minta lagi gitu aja. Ya udah kita kasih Khusus yang non lagi karena kapitasi ya berarti ya. non kapitasi. Kalau yang Oh, oke. kapitasi Kalau lancar udah, dok, nggak ada masalah. karena udah terhubung ke pikir kalau kapitasi ya mungkin ya. Betul, Oke. betul. Dan kayaknya tadi ada pertanyaan. Apa tuh? Bentar ya dok. Iya, iya. Oke, banyaknya. Kalau saya sendiri sepi dok. Oh, Oh, oh ini gitu. ada dokter Iit Andalan. Dokter Iit itu apa itu? Panggilannya Dokter, itu. saya dipanggilannya, Oh, iya itu oh yang dokter temen. Iit. Oh, ada dokter Rio, ada dokter Ramdan. Terus ini ada pertanyaan, kapitasi puskesmas saya berapa ini? 27.000 dokter, padahal BPM Masya di desa Allah. saya paling besar cuma 2.000. Gimana dok peluang saya kalau ajukan BPJS? Kapitasi puskesmas saya maksudnya dok. Gimana dok? Ini bahasanya saya nggak Ya, tahu saya dok. Ya oh kan? iya ya. Jadi kalau 27.000 tuh empuk banget ya. Maksudnya Hmm, masih bisa kita rebut gitu. hmm, Dan gini, kemarin pertemuan sama Dinkes Provinsi Jawa Barat, Cirebon itu kan Jawa Barat ya, Dokter Ramdan ya. Jadi kalau Dinkes Provinsi itu menyampaikan bahwa ke depan prospeknya Puskesmas itu akan lebih fokus ke UKM, sedangkan UKP-nya itu dialihkan ke bukan dialihkan, diarahkannya ke klinik-klinik pratama atau dokter praktek mandiri. Makanya eh, ada isu akreditasi ini supaya yang diakreditasi itu memang sudah betul-betul layak gitu. Klinik-klinik itu layak untuk menerima limpahan pasien dari puskesmas. Itu isunya, wacananya. hmm. Apakah terrealisasi? Belum tentu. Tapi ini gambaran aja ya. Kalau memang itu terjadi, wah pasti sangat menguntungkan gitu. 27.000 itu pasti akan dibagi. Nah, kemudian tapi tantangannya dok, kalau misalkan 27.000 itu adalah kita anggap 27.000 itu 80%-nya itu eh, PBI dok, yang penerima Hmm, bantuan iuran. bantuannya itu. Nah, Nah, iya, yang dari pemerintah. Itu kalau hmm, di saya sekitar 50 lah, 50% tuh bisa dipindahin, bisa enggak gitu. Karena ada hmm, kebijakan kalau yang PBI itu harus ke puskesmas enggak, atau rumah sakit atau klinik Polri, atau intinya klinik pemerintah atau hmm, puskesmas, nggak boleh ke swasta. Nah, tapi hmm, marketing saya itu bisa berhasil bantu bantu peserta untuk pindah beberapa. Saya coba nanya berapa nih ininya apa
peluangnya yang PBI sama yang non PBI untuk pindah ke klinik swasta itu 50-50 katanya, nggak bisa diprediksi, kadang bisa kadang enggak gitu. Nah saya kurang tahu kalau di Cirebon seperti apa, cuman pengalaman saya seperti itu. Jadi takutnya nggak bisa dipindahin semua gitu, walaupun 27.000 itu karena PBI gitu kan, jadinya nggak prospek juga gitu. Oh iya iya. Itu ya jawabannya ya. Nah, kalau untuk yang program-program tambahan tadi dok, kayak Prolanis, diabetes segala macam, menurut dokter itu sebenarnya lebih menguntungkan nggak sebenarnya? Atau Iya. kurang terlalu menguntungkan kalau untuk dikerjakan? Ini tuh Prolanis itu buat ini aja sih dok sebetulnya. Kalau buat omset utama ya, omset utama tuh enggak lah. Cuman itu buat subsidi silang dok, kalau menurut saya. Jadi untuk mengefisienkan budget yang besarnya beberapa ratus ribu dari Prolanis itu, ya paling enggak bisa nambelin obat yang kemarin keluar gitu kan, dan sebagainya. Paling marginnya juga berapa dok dari Prolanis itu? Itu satu, jadi paling enggak buat subsidi silang yang receh-receh aja. Yang kedua, memang sebagai kepatuhan kita dan komitmen kerjasama dengan BPJS. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, kalau dari segi keuntungan, bukan keuntungan, dari segi ini dok, marketing, mengundang keramaian. Prolanis itu kan mengundang keramaian dok. Jadi biasanya ada beberapa semut yang datang tuh, saya pakai analogi aja ya biar enak. Ada beberapa semut yang datang tuh enak dok, nanti ngundang yang lain tuh buat datang ke klinik. Makanya kenapa di klinik saya tuh ketika BPJS ini semakin lama semakin naik, klinik umumnya tuh nggak ada tanda-tanda turun dok. Bukan klinik umum, pasien umumnya tuh nggak ada tanda-tanda turun, naik gitu, naik juga. Kayaknya sih dari situ saya percaya bahwa Prolanis itu dijalankan ya sebagai naikin traffic aja ya buat klinik gitu. Sama katanya itu juga buat ya dok, nggak salah, untuk scoring, jadi nanti termasuk naikin kapitasinya, biaya per kapitasi tadi ya. Betul ya dok? Sebetulnya bukan naikin sih dok, mengamankan aja. Oh, lebih jadi mengamankan. Kok lain lebih susah ya dok? Iya, jadi harusnya misalkan kita 5.000 kapitasi itu 50 juta ya dok ya buat klinik omsetnya dari kapitasi. Nah kalau Prolanisnya aktif dan kriteria lain terpenuhi, itu 100% cairnya. Tapi kalau Prolanisnya nggak aktif dan ternyata kinerja kita hanya misalkan ada yang nggak patuh 5%, ya udah dipotong 5% itu dari 50 juta itu. Jadi kalau kita berhasil memenuhin, nggak naikin, cuman ngamanin aja bahwa 100% itu akan cair gitu. Oh, seperti itu. Ya, ya, ya. Nah, ini kan kalau dokter Ridwansyah sendiri sebenarnya lahir di keluarga pengusaha atau bagaimana dok? Kemarin dulu sempat terus berani beli salah satu klinik itu, atau sempat ada penolakan dari keluarga waktu itu? Enggak ada keluarga ini kok, nggak ada keluarga pengusaha dok. Orang tua saya dosen, teknik sipil, itu ibu saya. Kalau ayah saya jualan nasi bakar dok di Cirebon. Itu aja. Nah, itu ya berarti kan ada bibit-bibit entrepreneurnya ya dok. Oh jual nasi bakar ya. Iya. Tapi nggak ada penolakan ya dok waktu itu mau mulai dari nol untuk kliniknya itu? Ada. Ada yang nggak setuju karena kok kesehatan dibisniskan. Lah terus saya juga bilang, lah kok pendidikan dibisniskan juga, itu bimbel, pengajian, ngaji-ngaji itu emang ustadz-ustadznya nggak dibayar. Saya bilang gitu. Ya sama semua juga kita di sini berhak. Ya intinya saya coba ngasih pandangan juga kan. Saya ngasih pandangan. Akhirnya ya dibeli. Berarti ibunya itu berarti? Enggak. Yang dosen? Oh enggak, tak kira yang dosen. Ya oke. Ya, tetap ada ya resistensi sekali kalau memang tidak, backgroundnya sangat tidak kuat untuk pengusaha. Biasanya keluarga mesti ada yang masih ragu lah segala macam seperti itu ya. Betul dok. Oke.
Ya, ini kita balik lagi ke judul, Dok, tentang Ya, industri 4.0, Dok. Nah, guys. biar ada nyangkut-nyangkut sedikit lah, Dok, dipaksakan. Nah, selama ini kan untuk BPJS kan udah agak lain ya, dengan dulu ada kita mengenal dengan istilah Piker ya untuk aplikasinya saat ini. Nah, di klinik Dokter Irwansyah sendiri untuk Piker atau apa udah memanfaatkan sistem informasi manajemen klinik yang terbridging dengan Piker atau terpisah sendiri-sendiri atau yang satu manual satu Piker? Hmm. Ini kita lagi sampai Desember ini masih tahap uji coba, Dok. Itu sudah ada sistemnya, udah ada sistem yang bridging dengan Piker ya. Sebelumnya itu nggak ada, kita semua fullnya pakai kertas semua. Sekarang pun sebetulnya masih pakai kertas, tapi ini bukan hybrid ya. Dua ini kita double. Jadi saya bilang untuk pembiasaan pasien baru kita semua pakai sistem, pakai apa digital. Tapi tetap ada cover. Bukan Piker maksudnya ya. Oh iya, yang pasien umum. Bukan Piker. Bukan Piker. Oh, oke. Bukan, pakai sistem dulu. Nah, terus untuk pasien BPJS saya minta target per hari itu input pakai sistem kita yang sudah terbridging itu pakai 10. Nah, jadi latihan, Dok. Jadi memang karena perlu pembiasaan ini tuh perlu komitmen dari pengelola, ya, dokter-dokter di situ sama perawat-perawat di situ dan pendaftaran juga itu butuh komitmen. Kalau ya nggak komit ya lewat aja. Karena ini, Dok, saya kalau ini saya baru masuk 1.390.000 tadi dapat ini di WA sama keuangan saya. Cetak kartu rekam medis 1, cetak kartu berobat, cetak resep, cetak-cetakan, intinya percetakan 1.390.000 itu habisnya. Kalau sistem mungkin harusnya nggak akan keluar sebanyak itu ya, harusnya. Makanya ini yang mau saya coba rubah, makanya mungkin ini nggak akan berlangsung dengan semulus yang kita bayangkan, tapi selama masih kita ada komitmen dan tahu apa yang ingin kita tuju, berapa efisiensi budget yang ingin kita hemat, itu akan ringan lah, akan lebih enak menjalaninya, Dok. Oke. Itu layanannya web-based, Dok, atau aplikasi yang harus terinstall di aplikasi, Dok, yang harus terinstall. Oh, berarti bukan web-based yang lewat browser enggak ya, Dok? Bukan. Ya? Bukan. Itu ke ininya sih, minusnya, Dok. Karena kalau harus di PC kan berarti PC-nya saya harus beli komputer. Maksudnya baru satu-satu gitu kan. Karena nggak bisa diakses semua gitu. Kalau misalkan bisa lewat taruhlah bisa lewat tab, handphone, atau misalkan laptopnya karyawan atau apa kan enak gitu. Oke. Ya, ini saya sambil nambah ya, Dok, ya. Namanya juga entrepreneur ya, saya jualan ya, Dok, ya. Ya, ini kemarin seperti yang saya share kemarin kan. Ya, memang saya ada satu aplikasi juga, web-based ya. Ini baru kita coba juga untuk di-bridging kan dengan salah satu klinik teman saya untuk yang Piker-nya. Ya, ini juga tantangan baru bagi kami, karena biasanya kalau untuk yang non-BPJS kita udah sangat biasa ya, udah sangat lancar. Dan ini juga bisa dipakai baik di HP, di tab, baik sama di PC ya, karena web based gitu ya. Jadi buka Chrome bisa gitu, atau Firefox dan segala macam. Dan penyimpanannya cloud juga. Dan juga mungkin buat teman-teman juga yang seperti masalahnya Dr. Irwansyah tadi terkait migrasi data ya, itu migrasi data dan pembiasaan penggunaan data itu yang paling susah ya. Jadi jangan yang dibayangkan kelihatan cuma pindah aplikasi, sebenarnya justru migrasi data dulu. Saya klinik itu migrasi data menghentikan layanan sekitar 1-2 hari, jadi benar-benar di stop. Wow. Karena pindah data manual ke online, itu pun saya ngawasi sekitar 2 minggu, jadi saya ngendon di klinik itu ngawasi sampai harus benar-benar pada pakai ini, apapun kendalanya wajib tetap dipakai. Nah, itu sampai seperti itu. Jadi migrasi data memang bukan perkara mudah ya. Jadi bukan hanya sekedar membeli aplikasi.
Kayak misal dokter influenza ini kan udah pakai aplikasi baru. Data-data yang lama, RM-RM yang lama, apakah sudah dimigrasi ke SIM yang baru, dok? Sudah dok, sudah dok. Sudah, oh, Yang berarti. lama itu kita mintakan dari sananya. Kalau mereka, makanya waktu saat pemilihan, saya minta, ini bisa nggak dalam jangka waktu kita tutup buku jam 8 malam, besok udah nerima ini data yang lama tuh udah masuk semua ke sistem. Bisa katanya, ya sudah, makanya kita pakai. Termasuk data obat masuk udah langsung masuk semua ya. Ya, ya, tinggal kita minta ininya. Hmm, Tinggal kita minta data ke apotek kita, terus hmm. ke kita kasihin aja. Oke. Sama satu lagi kendala mungkin ini dari klinik teman saya yang lain lagi ya. Itu terkait Hmm. nanti ketika ada pembaruan dari Piker ya. Jadi klinik teman saya awalnya sudah menggunakan aplikasi yang terbridging, tapi karena Piker ada pembaruan versi yang versi lebih baru, versi 7 ini, akhirnya bridgingnya putus, akhirnya pisah lagi. Nah itu mungkin juga teman-teman juga harus diantisipasi ketika ada hal seperti itu nanti. Bener, Oke. bener. Itu dokter develop sendiri ya dok ya? Bareng tim ya, saya sebenarnya cuma Oh bareng tim. mengkoreografikan saja. Saya suruh Oh coding iya ya iya. nggak Iya. bisa dok, sama dok. Saya minta tim aja. Menarik menarik. Ya. Nah, oke, sekarang kita masuk pembahasan yang lain nih dok nih. Jadi ada istilah sesi seberapa entrepreneur jiwa Anda. Jadi maksudnya saya kadang uh, apa mengamati kira-kira yang dokter-dokter pada ngambil jalur entrepreneur ini kira-kira beneran nggak sih punya pola-pola tertentu yang bisa kita lihat di awal, misal kayak gini. Misal ada yang mau beli kepemilikan kliniknya dokter Ridwansyah nih sekarang. 100% dengan harga yang cocok lah, intinya nggak berlebihan nggak kurang juga, tapi dokter Ridwansyah syaratnya tidak boleh bikin klinik dengan tema yang sama lagi. Itu Hmm. kira-kira dokter Ridwansyah mau nggak menjualnya? Kalau saya ditawarin klinik apa dengan harga tinggi ya. Ya maksudnya nggak tinggi-tinggi banget ya, maksudnya ya di atas sedikit lah Oke. dibanding normalnya hitungannya dokter Ridwansyah misal. Kalau saya enggak dok. Oke, Untuk kenapa saat dok ini kira-kira? belum ya. Untuk Hmm, saat ini belum ya. Kalau hmm, saya variabelnya banyak kalau ditawari seperti itu karena yang saya tanamkan itu di klinik ini kan sebetulnya bukan uang dominannya gitu. hmm, Tapi pengorbanan jerih payah dari awal ngerintis dari minusnya ngebalikin hmm, impas dulu nih sama gitu. Maksudnya operasional mandiri aja dulu hmm, itu tuh pakai ya kalau mau di ini kan hiperbola kan ya pakai air mata itu jujur keluar air hmm, mata gitu loh waktu hmm, ngerintis ini tuh karena nggak mudah. Itu satu. Yang kedua, saya tahu prospeknya, Dok, gitu. Karena saya tahu hmm, prospeknya, dan kalau dijual saya mungkin untuk saat ini dengan nilai segitu, dan mungkin pada akhirnya nanti saya bisa dapat jauh lebih dari yang ditawarkan untuk saat ini, gitu. Karena saya tahu hmm, prospeknya. Mungkin itu sih yang saya hmm, untuk saat ini keberatan kalau ini dibeli dengan harga yang hmm. mungkin ya sesuai dengan inilah pasaran ya, sesuai dengan pasaran. Oke, Atau ya, lebih ya. tinggi di atas sedikit juga saya masih belum setuju ya. Oke, Itu kalau ya. saya dok. Ya. Mm-mm. Oke, berarti sesuai lah ya ini riset-riset kecil saya ini ya. Oh ya, Uh, ini ujian ya dok ya, oh berarti ya dok. nggak ujian ini, Seberapa saya riset entrepreneur kecil-kecilan. kamu ya? Nggak selalu ada yang kayak ini juga, ada yang salah saya juga saya kemarin. Oke, terus ketika sekolah dok, itu kira-kira sering nggak dok mempelajari suatu hal yang di luar istilah di luar genrenya kita lah, misal malah baca masalah psikologi lah, baca IT, filsafat dan lain-lain gitu, ketertarikan di luar bidang medis dok, yang jauh dari bidang medis katakanlah. Kalau sekolah, maksudnya pas saya sekolah nyari ininya Pas dok, nyari pas lagi nyari sekolah ilmunya saya. kedokteran, kadang beli buku yang nggak ada kaitannya sama medis, senang yang aneh-aneh gitu, nggak ada nggak dok? Ada dok, ada, Apa ada. genrenya Saya biasanya dok?
Apakah lebih ke Genrenya arah ini, saya tuh beli ini buku apa ya? Nah, saya lupa judulnya. Ini ada buku marketing. Pokoknya saya ke Gramedia, saya beli buku hmm. marketing, Dok. Oh, Saya hobinya beli kayak buku gitu ya dok. marketing. Ya, itu Oke. saya beli ke Gramedia tuh sengaja emang nyari buku gimana cara pemasaran. Itu Mm-mm. satu. Yang kedua dikasih temen, saya baca juga, saya telan. Yang ketiga saya belajar ini, Dok. Saya nggak tahu ini ngaruh sama ilmu kedokteran atau enggak. Saya tertarik banget sama NLP, saya ikut kursus NLP, kemudian saya Mm-mm. juga baca bukunya, karena itu menarik, Mm-mm. Dok. Jadi di luar kedokteran itu. Oke, ya berarti memang benar ya ada pola seperti itu ya. Ada, Dok. Nah, Ada kalau mm-mm. itu. Terus kalau sebelum bisnis klinik BPJS ini dok, pernah nggak Ya. misal mulai pas sekolah itu sering apalah bisnis kecil-kecilan misal jual apalah yang pernik-pernik atau apapun yang nggak jelas gitu ada nggak dok? Iya, Bukan Dok. bisnis besar Saya seperti coba sekarang. coba saya spill ya, Dok ya. Di sini masih ada Apa ini? Dokter Ramdan tadi yang nanya nggak ya? Kalau ada itu teman bisnis saya dari kuliah, Dok. Oh, nggak ada. Oh, Jadi pernah saya sebutin dari saya kuliah itu saya bisnis jualan pulsa satu, Dok. Yang kedua jualan jersey bola. Yang ketiga jualan bentar, pulsa, jersey bola. Oh, jualan roti, Dok. Saya jualan Roti apa dok? roti, roti crispy, Dok, di Jogja waktu itu. Sempat buka juga Oh, stand, tapi karena saya tinggal koas, nah tuh nah ini ada ya, Dokter pernah Rio bikin. Budiarso pernah beli. Enak nggak, Dok? Coba. Sekarang itu rotinya kalau mau nyobain ada di Cirebon, di di kafe namanya Cafe TW. T T W. Hmm. Nah itu Oh, kalau mau oke, nyobain teman-teman yang mau boleh. nyoba itu. Eh, Itu masih punya dokter Ridwan? Pilih ya. Ya? Masih punya dokter Ridwan sah Enggak, atau udah enggak. Saya udah waktu itu enggak? menghibahkan resepnya aja, Dok. Oh, gitu. Karena saya Mereknya udah apa? tahu bahwa TW, Oh, TW-nya itu ya. TW, TW, Oh, roti TW. Nah, crispy. Jadi roti crispy enak, enak lah pokoknya. Nanti dokter kalau ke Cirebon hmm, boleh nyobain. siap, siap. eh eh, itu saya setiap pagi sama dokter Hamdan tuh keliling, Dok, jualan. Jadi orang-orang besok tuh nyiapin materi buat diskusi PBL ya. Hmm, Saya sorenya bikin roti sampai malam, pagi digoreng, hmm. jualan keliling. Nah, itu paling paling akhir pas masa kuliah tuh saya jualan itu. Oke, nah itu benar ya Jualan berarti ya emang yang jadi apapun melihat peluang kalau bisa di monetisasi ya dicuankan. dimonetisasi ya ya ya. Eh, kalau yang lain dong misal kalau membangun sesuatu itu sebenarnya lebih pengen bikin value-nya atau memperhitungkan bahwa ini nanti bakal terbayar atau enggaknya loh. Misal kayak tadi bikin roti nih. Di awal tuh mindsetnya saya pengennya ini jadi usaha yang besar, bisa menghidupi banyak karyawan dan segala macam atau yang penting ini harus cuan dulu, harus balik modal dan segala macam. Kalau kalau saya sih yang yang awal, Dok, yang dokter sampaikan tadi Bikin yang value-nya dulu ya. iya, betul. Jadi yang saya taruh di klinik Scare, di operator sunat Indonesia sama teman-teman saya itu value-nya, Dok. Jadi masalah uang dan lain-lain emang nggak seberapa ya istilahnya, Hmm. ya. Tapi kita ada itu hadir tuh karena kebermanfaatan aja gitu. Saya pernah nyobain bisnis yang nggak ngasih manfaat dan ngeruk duit, Dok. Polanya saya tuh nggak nemu. Polanya tuh pasti gagal. Jadi saya nggak, Hmm. jadi kalau ada bisnis yang saya lihat bahwa, wah ini mengeksploitasi sekelompok orang atau orang Hmm. dengan tujuan eksploitasi ya, Dok ya. Maksudnya dengan Hmm. yang Hmm. ayo kita ambil duitnya nanti gitu. Nanti Hmm. mereka Hmm. ini ke kita monopoli gitu. Itu kalau di saya formulanya nggak jalan, Dok. Pernah kayak gitu gagal. Jadi saya nggak pernah Hmm. nyobain kayak gitu lagi. Akhirnya saya coba pelajari modelnya. Kalau saya waktu itu bisnis pernah berhasil tuh bukan bisnis,
urusan saya tuh selalu lancar tuh karena ada value di dalamnya. Kalau nggak ada value, nggak jalan. Jadi saya akhirnya ya nanemin value. Pada akhirnya nanti kita tahu apa yang kita tuju, yaitu nanti uang akan datang dengan sendirinya. Tapi kita juga nggak yang nanam value gratisan semua terus kita ini nggak. Pasti ada, kita tahu lah step by stepnya. Pada akhirnya nanti kapan kita akan metik gitu ya. Oke, ya berarti value itu tujuannya, uang itu hanya bahan bakarnya untuk menuju tujuannya ya dok ya? Iya betul, untuk saat ini ya. Nah, masih belajar dok, saya juga masih belajar. Nah ini masih belajar tapi udah ngajar di mana-mana dok ya? Iya, karena kalau orang bilang katanya kan nggak harus expert dulu kalau mau sharing, ya udah saya mulai ini deh, mulai apa namanya, mulai sharing lah. Ya sama mungkin ya sama teman-teman yang lain juga banyak yang istilahnya berbagi. Makanya saya juga senang kalau ada sharing-sharing kayak gitu ya. Kadang saya suka sempatkan kalau memang waktunya pas gitu. Oke. Nah kan biasanya ini kalau pengusaha punya nih faktor pain dok ya. Faktor pain itu yang maksudnya yang bikin pengen membuktikan sesuatu. Dokter Ridwan Syah sendiri ada nggak dok faktor yang misal pernah dicaci atau malah ditolak atau apapun yang membuat dokter Ridwan Syah lebih semangat untuk mengembangkan bisnisnya? Kalau pain itu nggak ada sih ya dok ya. Maksudnya pain yang dicaci, dimaki sifatnya itu nggak ada. Cuman saya itu semacam kayak pengen membuktikan gini dok. Pengen menginikan mindset, pengen merubah mindset bahwa model yang saya jalankan itu berhasil gitu. Kayak gini dok, orang itu dokter itu ya, terutama dokter sih dok. Dokter itu bayangannya kalau habis lulus pasti spesialis pengennya dok. Kalau nggak spesialis, nggak mapan istilahnya. Ini mungkin kan dokter Edi dokter spesialis, jadi mohon maaf ya dok, kesenggol dikit. Iya, itu memang benar dok. Saya juga terpaksa spesialis dok. Terpaksa. Nah, jadi intinya mindset kebanyakan dokter saat ini tuh nggak spesialis, nggak mapan, nggak spesialis, nggak keren gitu. Nah, yang ingin saya rubah mindsetnya itu adalah kalaupun Anda bukan spesialis, Anda tuh adalah tetap seorang dokter gitu loh. Seorang dokter yang punya value, seorang dokter yang dimana kalau mau berbisnis atau apa ya silahkan berbisnis gitu. Dan masih banyak jalan kesuksesan dan keberhasilan yang dicapai bukan dengan jalan spesialis gitu. Ya, makanya betul. Makanya gini, mungkin banyak, apalagi kalau dokter spesialis itu kan kalau sekolah satu mahal ya dok, kedua lama, yang ketiga belum tentu semua orang tuh bisa masuk ke spesialis itu gitu, ke program itu. Nah, akhirnya dokter-dokter yang tanda kutip belum bisa mencicipi spesialis ini semacam kayak ngikut alur aja. Ya udah deh, saya praktek aja, saya ikut di klinik. Nah, ini ada Dokter Ramdan juga. Ini obrolan saya sama Dokter Ramdan jujur aja. Karena memang berawal dari keprihatinan. Makanya saya senang ada Dopa. Saya ikutin ininya gitu loh. Karena sama ininya, tujuannya sama. Bahwa dokter itu bisa kok berdaya. Bisa kok dokter itu sukses tanpa harus jadi dokter spesialis. Even hanya dokter umum. Nah, hanya dokter umumnya ini yang sering orang dengan kata-kata hanya itu dipandang sebelah mata ya dok ya, gitu. Jadi pengen ngerubah itu aja sih dok kalau dari saya. Jadi gimana caranya dokter umum itu bisa sukses dengan jalan apapun, entah mau berbisnis, entah mau jadi peneliti atau apapun. Intinya mereka yang sudah atau mereka yang belum bisa masuk spesialis tidak perlu berkecil hati, justru malah peluangnya. Saya pengen ngebuktiin itu sih sama teman-teman tuh bahwa dokter tuh nggak melulu spesialis lah gitu. Betul ya. Justru kalau spesialis sudah terbatas ini dok saya dok. Dulu bisa gitu nyuntik vaksin, sekarang saya bingung ini mau nyuntik vaksin boleh. Akhirnya semua didelegasikan. Kalau dulu zaman dokter umum kan terserah mau pelatihan hitam, pelatihan akupuntur segala macam kan boleh kan. Cantikan. Sekarang kalau udah spesialis saya malah bingung nih sekarang. Karena jadi, harus itu aja ya dok ya. Resiko kalau saya nyuntik vaksin sebenarnya. Benar. Di bagian hati-hati soalnya.
Oke, berarti tinggal pennya mungkin nggak terlalu kuat ya untuk dokter Ridwan Syah ya. Enggak, iya enggak. Hmm. Oke, nah ini karena mendekati 1 jam dok kayaknya. Udah ya, Ya, enggak keras ya nah, dok? nah ini kan dokter, saya mengingatkan lagi ke Sewat Dupa yang ikut IG Live malam ini bahwa dokter Ridwan Syah ini juga salah satu mentor di Dupa yang pengen belajar tentang membuka klinik BPJS. Bisa dengan beliau di course kami di Dupa, silakan buka dupa.co.id atau buka di IG-nya kami agar lebih advance dan nanti mungkin bisa juga masih berkolab lagi dengan Dr. Ridwan Syah bersama klinik care-nya tadi, itu juga bisa. Pokoknya saling melengkapi, jadi kalau Anda belajar bisnis nggak bisa hanya satu buku atau satu e-course, ya. Pasti akan dicampur-campur dan nyari yang formula paling sesuai. Nah, kira-kira sebelum menutup ini, Dr. Ridwan Syah ada pesan-pesan nggak buat sejawat Dupa yang mungkin pengen mulai untuk klinik BPJS-nya atau praktek BPJS ya, praktek dokter BPJS? Ya, baik. Terima kasih dokter. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya sudah di-invite, di join live malam hari ini. Mungkin ini aja sharing ya, sharing pada para senior-senior saya, dokter-dokter, sejawat yang lain, bagi teman-teman sejawat yang ingin membuka klinik BPJS atau praktek pribadi BPJS, jangan sampai kita lupa, jangan kita main di dalam aja, sering-sering main keluar, buka komunikasi yang bagus dengan BPJS, dengan dinas kesehatan, kemudian lakukan pendekatan yang baik dengan mereka sebelum kita mendirikan tempat praktek kita. Tapi kalau sudah terlanjur ya buka komunikasi itu dan minta pendapat, saran-saran dari mereka seperti apa supaya nanti saat berjalannya kita tidak habis banyak lah, tidak dirugikan, tidak merasa ribet, tidak merasa diabaikan, karena kalau kita sudah buka komunikasi, insya Allah lah rezeki itu akan datang ngikutin dari upaya komunikasi atau silaturahim yang udah kita bangun. Mungkin itu aja dok, kalau dari saya yang bagi teman-teman yang ingin mulai ya dok ya. Oke, ya luar biasa pesan-pesannya ya. Ya, sebelumnya saya juga terima kasih pada Dr. Ridwan Syah sudah mau join untuk IG Live malam ini dan sudah mau berbagi ilmunya di Dopa. Jangan lupa teman-teman boleh langsung ikut e-course-nya atau bantu untuk link afiliasinya karena komisinya juga lumayan. Tiap ada closing, teman-teman bisa dapat langsung 50.000 ya. Beda sama Shopee, cuma dapat 10.000 ya. Ini 50.000 ini. Ini demi mendukung gerakan self-entrepreneurship di Indonesia. Semoga lebih banyak teman sejawat yang naik kesejahteraannya tanpa harus menunggu pemerintah menaikkan gaji kita. Ya. Betul, setuju. Ya, kurang lebih seperti itu. Terima kasih Dr. Ridwan Syah. Salam sehat buat Dr. Ridwan Syah dan salam sehat semuanya. Sehat lupa. Izin kita tutup pertemuan malam ini. Semoga sehat semua. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Odi, Dr. Ramdan, Dr. Rio, dan yang lain yang sudah menyaksikan. Sampai ketemu di lain waktu. Ya, ketemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.